Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah kita semua orang beriman dan Islam dan ihsan sekalian, InsyaAllah selalu dilindungi oleh Allah di dunia ini, selalu dilindungi Allah menjelang ajal, selalu dilindungi Allah di alam barzah, dan selalu dilindungi Allah sampai ke akhirat nanti, dan sampai terakhirnya kita yang beriman dan berislam, kalau bisa ihsan sekaliannya, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah semuanya, insya Allah semuanya. Itu sesuai permintaan daripada Nabi Muhammad SAW pada Allah dulunya di awal zaman. Jadi orang bodoh yang sangat bodoh kembali lagi, udah lama istirahatnya, udah lama, udah hampir 3 tahun dan 2 tahun itu. Kembali lagi untuk berjihad. Nah, kalau orang bodoh ini berjihad di akhir zaman, bukan berceramah. Berceramah itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu tentang ilmu agama, ilmu syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, atau ilmu fikih atau tasawuf. Nah, itu orang-orang yang berceramah, yang disebut kiai atau ustadz atau syekh atau mursyid atau buya. Kalau saya orang bodoh nih, yang sangat bodoh, paling bodoh dunia di hadapan Allah, sekalian di hadapan Rasulullah, sekalian di hadapan kedua orang tua saya, hanya menyampaikan pesan-pesan dari rahasia langit atau orang-orang langit. Jadi saya tidak punya kemampuan ilmu, dan juga tidak ada kemampuan akhlak, nggak ada saya. Cuma tugas saya hanya menyampaikan rahasia langit di akhir zaman. Sebab rahasia langit nih dibongkar di akhir zaman, bukan di awal zaman. Di awal zaman itu cuma ada pengajian-pengajian. Yang pertama yang disampaikan oleh yang Nabi Muhammad SAW tentang masalah akidah, muamalah, dan lain-lain sebagainya. Kalau rahasianya langit dibongkarnya di akhir zaman, maka saya diberi kesempatan oleh orang langit untuk menyampaikan atau membongkar rahasia langit di akhir zaman. Nggak tahu saya kenapa, saya nggak tahu saya. Jadi saya bukan pengajian, saya bukan orang sekolah pesantren agama, enggak. Saya orang biasa aja kebanyakan. Ini saya cuma menyampaikan rahasia langit, masuk ke hati saya nih, maka saya sampaikan. Kan kisahnya sudah saya di konten-konten dulu sudah saya terangkan. Awalnya saya mendapatkan ini. Ada ini. Jadi kita lanjutkan ini, yang akan kita bahas sekarang inilah mundur rahasia langit atau pandangan orang-orang langit tentang surga dan neraka. Karena ada pula pendapat pengajian nih, surga ini, surga nanti di akhirat, neraka di akhirat kan.
Ada pula yang berpendapat nih, surga di dunia ini bilangnya, neraka di dunia ada, ya macam-macam, nggak masalah. Kalau bagi saya tidak saya persoalkan, tidak saya persoalkan. Saya juga tidak berhak menyalah-nyalahkan, sebab saya juga menyampaikan doang. Cuma mari kita dengar pula menurut Resya Langit atau pandangan orang-orang langit, apa itu surga dan apa itu neraka. Nah, kita mulai ya. Kita akan membahas segala lini ini. Segala lini kita bahas. Kalau dulu jihad akhirat kita terbatas. Nah, di jihad akhirat kita terbatas, kita udah masuk juga membicarakan jihad dunia dulu. Cuma baru awal nih. Ini karena jihad akhirat udah selesai. Nah, jihad dunia sekarang ini masih jalan nih, tapi udah mendekati finish lah, namanya mendekati finish nih. Maka kita bahas lagi ini, masalah semuanya kita bahas. Karena sekarang gak santai namanya itu. Kalau jihad akhirat tuh serius itu, serius, nggak bisa main-main. Gak benar-benar serius menghadapi dajjal gaib orang langit. Saya juga ikut serius. Jadi kalau ada kata-kata saya di konten-konten yang terdahulu itu menyinggung perasaan saudaraku, seiman seislam, pada tujuan saya nggak ada menyinggung. Saya tidak ada tujuan saya apa-apanya menyinggung-nyinggung perasaan saudara, nggak ada. Saya nggak ada niat. Tujuan saya dalam rangka strategi jihad aja. Mana tahu dalam ucap-ucapan saya itu ada yang merasa tersinggung dia. Nah, dikiranya mungkin saya itu mencemooh, molok-olok. Enggak, saya cuma itu semuanya strategi jihad namanya. Enggak ada tujuan saya macam-macam untuk menghina Anda saudara sama Islam atau merendahkan atau segala macam, tidak ada. Atau menyalahkan, saya enggak. Cuma bagaimana dari strategi langitnya itu yang saya sampaikan, strategi langit itu ya gitu yang saya sampaikan juga itu sekarang ini. Tetap strategi dari langit saya sampaikan. Nah, maka saudara jangan baper, maksudnya jangan cepat itu. Saya cuma strategi langit yang saya jalankan. Kalau keras-kerasnya, kalau orang langit keras, saya keras. Kalau sekarang ini bisa lunak, saya lunak gitu. Jadi saya ini corong aja, corong namanya, corong langit saya. Nah, kenapa saya yang dipilih sebagai corong langit? Nanti saya jelaskan. Kenapa ada orang alim-alim kayak kiai-kiai banyak, kiai NU kalau Indonesia ini, kiai Muhammadiyah, atau orang Arab banyak hebat-hebat dalam pengajian, alim, akhlak segala macam. Kenapa saya yang orang bodoh, orang kebanyakan yang dipilih di corong langit? Nanti saya ceritakan kisahnya. Kenapa saya yang dipilih? Itulah strategi jihad orang-orang langit menghadapi dajjal gaib. Nah, kita tidak perpanjang. Ya, kita masuk kepada temanya istilahnya. Yang kita bahas sekarang surga dan neraka. Menurut rahasia langit atau orang-orang langit. Jadi menurut langit, surga ini bermacam-macam. Surga langit ada surga langit. Ada saat Nabi Adam alaihissalam, Adam lalu kan kejadian Adam dulu kejadian manusia Adam. Nanti ini yang cikal bakal menjadi Khalifatullah, menjadi Nabi Adam, kakek moyang kita semua. Begitu juga nenek moyang kita semua, Siti Hawa. Kan diciptakan di langit. Tapi tanahnya atau unsur-unsurnya memang di bumi diambil oleh para malaikat. Tapi diciptakan di langit, di surga. Itu di surga langit diciptakannya. Jadi surga ada di langit, ada. Jadi Nabi Adam tuh cerita Nabi Adam diciptakan di langit segala macam itu, ada iblis ijal di langit. Itu surganya surga langit ciptaan, bukan surga akhirat. Enggak. Surga akhirat masih kosong sekarang ini. Begitulah kalau cerita Nabi Idris, Nabi apa itu yang masuk ke surga, tinggal tempat masuk dia ke dalam, gak mau keluar. Nabi siapa? Saya nggak sebut, nanti saya salah. Itu orang pengajian itu. Tapi ada kisah Nabi. Itu surga langit, bukan surga akhirat. Ya, ini ada apanya nih, bagian-bagiannya ada.
Nggak surga suka akhirat aja, neraka akhirat. Enggak, kalau menurut orang-orang langit. Nah, jadi yang Nabi Adam ciptakan itu di surga langit dia ciptakan. Adam ya kan, nanti cikal bakal menjadi Nabi Adam. Manusia pertama Nabi Adam. Tidak ada yang kalau ada yang mengatakan ada pula manusia pertama itu, nggak ada itu, nggak ada. Tidak ada itu. Manusia pertama maksudnya yang manusia yang sempurna secara kemanusiaan Nabi Adam. Yang kedua Siti Hawa pasangannya. Sebelum itu nggak ada, yang ada cuma jin, malaikat, binatang ada dulu dari kita, tumbuh-tumbuhan ada di bumi ini. Nah, ada, cuma yang manusia Nabi Adam. Nggak ada itu. Kalau mengatakan ada manusia purba, itu bukan manusia. Hah? Manusia purba tidak manusia. Manusia ini yang dikatakan manusia ini sempurna, lengkap. Itu yang dikatakan manusia. Lengkap. Nah, lengkap. Manusia purba ini kalau dikasih kelas itu sama dia binatang itu, bukan hewan itu manusia purba. Kadang manusia, nggak ada hewan itu. Hewan bukan manusia. Manusia cuma yang pertama diciptakan Allah. Nah, Adam akan menjadi Nabi Adam. Nah, neneknya Siti Hawa itu yang kedua. Nah, ini pandang orang langit. Kalau pandang pengajian lain ya terserah aja. Nah, jadi surga langit itu ada. Jadi langit itu kan ada 7 tingkat. Benar, 7 tingkat langit nih. Tapi di langit surga yang mana? Ya, ketika Nabi Adam diciptakan, ketika ada cerita Izazil di sana, iblis. Sebelum Nabi Adam diciptakan, misalnya Adam diciptakan, iblis nih taat dulu kepada Allah, menjadi imam para malaikat. Izazil namanya dulu. Iya, itu di langit pertama itulah surganya itu. Surga Nabi Adam diciptakan, ceritanya itu di surga di langit pertama itu dia ada ceritanya itu. Langit pertama, bukan langit kedua, bukan langit ketujuh, enggak. Ya, nanti diceritakan pula bagaimana Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ke langit. Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke langit. Ada yang percaya, ada enggak. Nah, itu untuk iman. Kalau beriman percaya dia. Langit kemana itu? Nanti kita bahas masalah Isra Mi'raj. Menurut pandang langit atau rasial langit. Nah, ya kan. Nah, ini surga dulu. Jadi surga langit itu ada. Ini neraka juga ada. Neraka nggak ada langit. Langit itu suci. Langit itu suci. Jadi langit tidak berpasangan. Langit masuk di langit itu tidak ada neraka, nggak ada. Yang cuma ada surga langit. Ya, kita baca. Berarti surga ada langit. Neraka nggak ada. Nggak ada. Yang kedua, surga ada di bumi. Ada. Surga ada di bumi. Neraka ada di bumi. Ada. Kalau neraka ada di bumi. Surga ada di bumi. Kan ada.